Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Surveillance yang beranggotakan Putri Senari Bakhtiar, Siti Mutiara Afifah, Prawina Tesya, dan Vini Erdinisa Pratiwi akan memaparkan tentang pengendalian COVID-19 di Turki. Turki merupakan salah satu negara terdampak COVID-19 yang cepat tanggap dalam menghadapi wabah ini, bahkan sebelum kasus pertama diketahui. Setelah kemunculan kasus pertama di Turki, penyebaran virus corona di Turki terus terjadi. Meskipun demikian, tingkat kematian atau case fatality rate awal di Turki lebih rendah dibanding negara-negara di Eropa pada umumnya. Rendahnya case fatality rate ini didasari oleh penerapan sistem surveillance yang mampu mengkonfirmasi kasus positif COVID-19 secara cepat, sehingga tidak membebani layanan kesehatan publik, serta didukung oleh penerapan kebijakan lainnya. Berikut langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah Turki dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Yang pertama, pencegahan sebelum kasus pertama. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Turki di saat belum ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 terbilang cepat dan tanggap. Pada Januari 2020, Kementerian Kesehatan Turki menerapkan beberapa tindakan pencegahan di bandar udara, seperti pemasangan kamera termal, infrared guns, menyaring dan mengkarantina penumpang dari negara-negara yang melaporkan kasus COVID-19 dalam jumlah besar, disinfeksi di semua gerbang bea cukai, pembagian masker bedah gratis, dan selembaran instruksi. Pada Februari 2020, Turki mulai membatasi mobilisasi warganya ke negara lain, guna mencegah masuknya coronavirus ke Turki. Menghentikan semua penerbangan dari Cina, serta menutup sementara perbatasan dengan Iran. Sebab, Iran merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat penyebaran virus corona pada saat itu. Kemudian, untuk menghindari kemungkinan orang terinfeksi tanpa terdeteksi, pemerintah kota memutuskan untuk melakukan disinfeksi besar-besaran di tempat-tempat umum dan kendaraan angkutan massal, serta memasang pembersih tangan di stasiun-stasiun metrobus. Kasus pertama positif COVID-19 dan kematian pertama COVID-19 di Turki. Pada tanggal 11 Maret 2020, Turki mencatat kasus pertama COVID-19 sama pada saat WHO menyatakan bahwa COVID-19 dijadikan sebagai pandemi dunia. Kasus pertama COVID-19 di Turki berasal dari seorang warga laki-laki yang telah melakukan perjalanan dari Eropa. Pasien tersebut mengalami gejala demam dan batuk. Kemudian, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa pasien positif COVID telah diisolasi. Kematian pertama akibat COVID-19 di Turki merupakan seorang pasien berusia 89 tahun pada Selasa 16 Maret 2020. Pada 1 April, dipastikan bahwa COVID-19 telah menyebar ke seluruh Turki. Semenjak kasus pertama, pemerintah Turki telah melakukan tes COVID-19 kepada warga, khususnya bagi warga yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Pada 18 April 2020, jumlah total tes positif COVID-19 di Turki melampaui Iran dan menjadikannya tertinggi di Timur Tengah. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Turki menyatakan bahwa semua rumah sakit yang menangani COVID-19 harus memiliki setidaknya 2 spesialis infeksi, pulmonologi, penyakit dalam, dan mikrobiologis klinis. Kemudian, pemerintah membangun 2 rumah sakit baru untuk menampung sekitar 2.000 pasien atau lebih di Bandara Istanbul. Pemerintah Turki mengembangkan aplikasi Hayat Ifsigar, yaitu aplikasi yang membantu identifikasi tempat-tempat yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 serta memastikan berlakunya aturan jarak sosial dengan mengandalkan Bluetooth dan layanan lainnya. Lebih dari 40 juta orang yang telah mengakses aplikasi tersebut. Selain itu, Turki mengambil langkah tracing dengan baik, yaitu melacak dengan siapa saja pasien telah melakukan kontak. Pemerintah Turki juga melakukan pendistribusian masker dan kolon kepada warga di atas 65 tahun. Turki dapat mempertahankan tingkat kematiannya yang sangat rendah. Jumlah pasien yang pulih meningkat.
Secara bertahap, Turki mulai kembali ke kehidupan normal, meskipun beberapa pembatasan masih terus berlanjut, seperti penggunaan masker dan physical distancing. Selanjutnya, kebijakan pemerintah di negara Turki ada 5. Yang pertama, pembatasan bepergian dan berkumpul. Yang kedua, kebijakan lockdown. Yang ketiga, pemulangan warga negara dari luar negeri. Yang keempat, normalisasi. Yang kelima, denda bagi warga yang melanggar kebijakan. Yang pertama, kebijakan pemerintah Turki dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yaitu pembatasan bepergian dan berkumpul. Saat kasus pertama diumumkan, pemerintah Turki langsung mengeluarkan kebijakan larangan keluar rumah, khususnya bagi warga yang berusia di bawah 20 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Kebijakan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai lockdown, melainkan hanya meminta masyarakat untuk karantina secara sukarela di rumah masing-masing. Presiden Turki menolak memberlakukan lockdown untuk menjaga agar roda ekonomi dapat terus berputar dalam keadaan apapun. Kemudian seiring bertambahnya kasus positif COVID-19 dari hari ke hari, pemerintah Turki langsung memberlakukan jam malam bagi warga yang berusia di bawah 20 tahun dan lansia di atas 65 tahun, serta memperpanjang larangan penerbangan dan membatasi aktivitas di tempat-tempat umum seperti sekolah, kafe, tempat ibadah, pantai, dan bar mulai 16 Maret 2020. Yang kedua, kebijakan pemerintah Turki yaitu kebijakan lockdown. Setelah menerapkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, akhirnya pada 10 April pemerintah Turki mengumumkan status lockdown selama akhir pekan. Pada awalnya lockdown hanya berlangsung selama 2 hari dalam 1 pekan. Namun karena dianggap tidak cukup efektif, Presiden Turki langsung mengumumkan pemberlakuan lockdown selama 4 hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 26 April 2020 di 31 provinsi. Berdasarkan laporan pada awal Mei, kebijakan ini mampu menekan jumlah kasus positif aktif COVID-19, mengurangi jumlah pasien yang membutuhkan perawatan intensif, dan jumlah pasien yang pulih meningkat secara eksponensial. Dan setelah berhasil menekan penyebaran kasus COVID-19, pemerintah Turki secara bertahap mulai melonggarkan pembatasan dan melakukan pemulihan kehidupan normal. Pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik yang sebelumnya dihentikan produksinya diizinkan kembali untuk beroperasi. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 fase kedua, Turki memberlakukan kembali lockdown selama 4 hari, yaitu pada tanggal 23 sampai 26 Mei 2020. Pasar, toko grosir, pedagang sayur, dan toko daging hanya akan beroperasi dari pukul 10 hingga 17 waktu setempat dan akan ditutup pada tanggal 24 sampai 26 Mei. Kebijakan ini diberlakukan secara nasional sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 selama libur Idul Fitri. Dan setelah libur Idul Fitri, Turki mulai mengoperasikan kembali kereta antar kota dan pembatasan jumlah penumpang. Penumpang yang menunjukkan gejala COVID-19 selama perjalanan akan dibawa ke ruang isolasi kereta dan diserahkan kepada petugas kesehatan di stasiun transit pertama. Masjid bisa digunakan kembali untuk sholat berjemaah dimulai pada tanggal 29 Mei, namun tetap dengan menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Kemudian pada tanggal 31 Mei, pembatasan keluar masuk 15 provinsi dicabut guna untuk melaksanakan proses normalisasi. Pemulangan warga negara dari luar negeri. Setelah memutuskan untuk menutup semua gerbang perbatasan dengan Iran, Turki membawa sejumlah warganya pulang dari Iran dalam penerbangan evakuasi yang diatur secara khusus. Sebanyak 142 orang termasuk anggota kru dikarantina di Ankara. Pada 17 April, lebih dari 2.800 warga negara Turki telah dibawa pulang atas permintaan mereka dari 9 negara Eropa. Mereka akan ditempatkan di bawah karantina selama 14 hari di asrama besar yang terletak di Provinsi Istanbul dan Kocaeli. Pada 25 April, tambahan 1.411 warga negara Turki dievakuasi dari Amerika Serikat, Djibouti, Ethiopia, Ghana, Mauritania, Nigeria, Senegal, dan Somalia. Selama pandemi COVID-19, Turki telah membawa pulang lebih dari 700.000 warganya dari seluruh dunia. Normalisasi.
Turki memulai proses normalisasi pada 1 Juni dengan melonggarkan perbatasan terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Penerbangan domestik mulai beroperasi setelah sebelumnya diberhentikan sementara selama berbulan-bulan. Restoran, kafe, toko kue, dan tempat yang serupa kembali dibuka dengan aturan menerima sejumlah pelanggan yang memakai masker serta pengaturan meja yang mempertimbangkan jarak sosial. Taman nasional, tempat piknik dan rekreasi, hiking dan memancing, serta pantai akan dibuka kembali, sedangkan memanggang daging di luar ruangan akan tetap dibatasi. Pusat dan fasilitas olahraga dibuka kembali dengan aturan jumlah orang akan dibatasi dengan 1 orang per 6 meter persegi. Pegawai negeri yang cuti administratif akan kembali bekerja di kantor. Parlemen Turki akan melanjutkan kembali kegiatannya dan mulai bekerja di bawah new normal, termasuk langkah-langkah peningkatan kebersihan, penggunaan masker, dan jarak sosial. Denda bagi warga yang melanggar kebijakan. Proses peradilan mengenai perilaku yang merupakan kejahatan sesuai dengan kondisi pelanggaran, khususnya untuk denda administratif, sesuai dengan pasal 282 Undang-Undang Sanitasi Publik bagi warga negara yang tidak mematuhi keputusan yang diambil. Larangan dan denda yang ditetapkan pemerintah Turki bagi mereka yang melanggar aturan dalam menghadapi pandemi COVID-19 antara lain, melakukan kegiatan piknik, membuka tempat kerja yang terlarang, melanggar aturan untuk keluar rumah bagi usia yang ditetapkan, menyapa wajib militer secara berkelompok, serta memaksa beribadah secara berkelompok di tempat-tempat keagamaan. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.